Oke, selamat siang. Jumpa lagi di mimbar Mahkamah Kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang hukum dan menyadari bahwa negara kita adalah negara hukum. Di tengah-tengah saya hadir dua calon advokat yang ingin mendalami tentang ilmu hukum agar mereka tidak tersesat atau tidak menyesatkan ketika memberi nasihat hukum kepada masyarakat. Bukan begitu, saudaraku? Ya, Pak. Selamat datang kepada saudara Made. Ini adalah Made. Silakan perkenalkan diri, Pak Made. Dari mana asalnya? Nama saya Imade Oki, asalnya dari Surabaya. Oke. Selamat datang Pak Made. Hari ini akan mengikuti live yang kami selenggarakan di mimbar Mahkamah Kebenaran, atau juga sering mungkin dulu sudah pernah orang mendengar namanya peradilan alternatif. Jadi kalau di negara adalah pengadilan negara. Kalau kita peradilan alternatif atau pengadilan alternatif. Di sebelah kiri saya namanya saudara Evan. Silakan perkenalkan diri Pak Evan. Ya, nama saya Evan Mirza Oleh Rahman, asal Surabaya. Selamat datang. Kita tetap menggunakan social distancing, protokol kesehatan social distancing. Baiklah saudara sekalian, acara ini juga boleh kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau ada yang mau bertanya kami persilakan untuk bertanya. Kalau tidak, ya kami akan jalan terus. Hari ini tentu saja kami hadir dengan dengan bertiga, tetapi mereka ini sifatnya adalah penanya. Cuma namanya juga masih belajar, pertanyaannya mungkin sudah disusun, tapi boleh jadi penyampaian masih kurang. Baik, saudara sekalian, masyarakat seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Bagi yang belum mengenal saya, sekali lagi saya perkenalkan diri, Guntu Alaremba, pengacara Guntu Alaremba. Saya adalah aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, dan juga Kepala Kantor Proteksi Perlindungan Hukum serta firma hukum Mahkamah Kebenaran. Saya akan hadir setiap memiliki kesempatan dan saya usahakan setiap hari kerja untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat kita ini saya yakini 99% tidak mengerti hukum. Padahal 100% masyarakat Indonesia ini adalah merupakan subjek hukum sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Saudara sekalian, sadarlah dan ketahuilah bahwa apa yang dimaksud dengan negara hukum. Negara hukum itu adalah segala-galanya aktivitas dan transaksi yang ada di muka bumi Indonesia ini semua berdasarkan hukum. Nah, hukum itu dapat dibagi. Ada beberapa bagian, tapi yang paling terpenting, yang paling krusial ada dua. Pertama, hukum yang tertulis. Kedua, hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis itu adalah undang-undang. Sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat, seperti hukum adat, tradisi, budaya. Itu adalah hukum yang tidak tertulis. Namun hukum itu juga berlaku meskipun tidak tertulis. Oleh karenanya kepada masyarakat seluruh Indonesia, saya perlu
mengingatkan kita bahwa negara kita ini yang sudah diatur dengan negara hukum, ya, semua transaksi kita, kegiatan kita, hubungan kita, kemudian barang-barang yang kita miliki, harta benda kita, itu semua diatur berdasarkan hukum. Salah satu misal, saudara punya leluhur meninggalkan beberapa bidang atau sebidang tanah. Tanah leluhur itu disebut sebagai tanah adat. Jadi, dan itu sudah diatur dalam undang-undang keagrariaan. Ya, saudara tidak bisa mengatakan bahwa oh itu dulu turun temurun dia bertani, bercocok tanam, berladang berpindah-pindah, itu adalah tanahnya kakek, mungkin sudah 10 turunan ke atas Anda, itu sudah terdaftar. Nah, kalau berbicara masalah tanah, ada yang namanya tanah hak, ada yang namanya tanah negara. Tanah hak itu adalah tanah hak yang sudah memiliki pemilik berdasarkan surat, ya. Sedangkan tanah negara adalah tanah yang belum memiliki daftar hak, jadi bukan tanah hak, ya. Jadi misalnya hutan lindung, tanah-tanah